Syarhu adabi, penjelasan tentang adab-adabnya. Jadi adab itu hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Di sini katakan nurun wadiyaun, ini adalah cahaya, wadiyaun dan sinar. Ai matahari bercahaya bersinar. Bercahaya dan bersinar. Bulan bersinar dan bercahaya. Bentana sinar jeung cahaya naon? Sok aya oge nya sinar bulan purnama, sinar matahari, cahaya matahari. Nah di bahasa Indonesia nya cuman ya ketika dipadankan kata dari bahasa Arab memang gitu, nurun itu cahaya, kemudian bodoh itu bahaya. Jadi kan nurun itu cahaya, kemudian diaun itu sinar. Nah, bedanya ini seperti dalam surah Yunus ayat kelima, waladhi ja'ala syamsa dia'a wa qamara nuron. Allah yang menjadikan matahari itu dia. Jadi dia itu mempunyai sinar sendiri. Jadi sebutnya ke orang teh bintang. Nah matahari itu dia mempunyai fusi yang mengandung pembakaran di dalam matahari itu. Mantak nepikeun ka hurung wae teh eta teh ada sistem fusi di dalamnya, pembakaran yang permukaannya saja sampai 6000 derajat Celcius. Bayangkeun jerona dugikeun ka ratusan ribu derajat Celcius panasnya itu. Dan itu otomatis si fusinya itu membakar tapi jadi bahan bakar gitu. Makanya tidak habis-habis. Tidak habis-habis sok saha anu anu ngirim gasna atau ngirim suluhna aya teu ayanya, tapi ku Allah teh terus dengan putaran itu fusinya itu mengeluarkan terus api. Nah, itu katanya menurut ahli-ahli ilmu pengetahuan bahwa nanti proses kiamat itu, hancurnya bumi itu dimulai dari berhentinya matahari bercahaya. Allah alam karena sistemnya sudah rusak atau bahan bakarnya habis sehingga matahari itu tidak akan bercahaya lagi, tidak akan bersinar lagi. Nah itu tuh ribuan tahun, bahkan puluhan ribuan tahunnya. Kemudian kalau misalnya matahari tidak bercahaya, maka tidak ada fotosintesis di tumbuhan, sehingga tumbuhan itu pada mati. Tumbuhan pada mati, binatang tidak ada makanan, pada mati juga. Manusia tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, mati juga. Tapi itu prosesnya tuh lama. Sedangkan kiamat itu oleh Allah disebutkan ila kalamhil bil basor, hanya sekedap mata terjadinya itunya. Tapi walau alam kalau misalnya ada proses yang panjang seperti itu ya bisa jadi memungkinkan hancurnya dunia. Hancurnya dunia itu bisa menuju ke proses kiamat seperti itu. Nah kalau nurun dia itu tidak punya cahaya sendiri, tapi dia lebih bersifat pantulan. Mimi kunon kasep. Maka itu bangkit. Sabab caang. Nya mun poe kasep teu? Kasep. Apa di mana poe caang kasep? Oh, itu. Nah, justru manusia itu terlihatnya itu karena ada cahaya kan, dan dia memantulkan cahaya. Kalau tidak ada cahaya, mau kelihatan. Nikmatna urang teh, panon urang teh bisa menerima cahaya, sehingga cahaya tersebut itu bisa memantulkan dan kita kelihatan nikmat itu. Aya cahayana panonna rusak, teu nikmat. Ya. Aya panonna sehat, eueuh tingalieun, teu nikmat. Nah, itu sebutnya itu nurun. Kalau alamnya dalam bahasa Indonesia, karena kita juga kadang sering menemukan cahaya rembulan, cahaya matahari, padahal kalau di kamus itu dibedakan sinar matahari dan cahaya bulan. Sifatnya karena memang berbeda. Nah,
ini adalah cahaya dan sinar. Jadi kalau misalnya disebutkan cahaya dan sinar, ini muncul dari diri Rasulullah SAW dan memantul kepada orang lain. Nah, cahaya tersebutnya min hadis sayyidil anbiya, dari petunjuk sayyid para pemimpin para nabi, yursiduna ilaihi, yang membimbing kita kepada cahaya tersebut, wa yafitu anzuruna alaihi, dan menarik penglihatan kita kepadanya. Hadal hadisun nabawi syarifu, hadis nabi yang mulia ini. Nu mulia teh nabina, hadisna. Hadisna ai hadis anu teu mulia nu mana? Dari nabi nu mulia mah nya lain hadisna. Aya hadis anu teu mulia berarti. Ya, jadi sifat itu diberikannya itu pada yang terdekat. Jadi lamun didian nabiu kadinya we. Nabi syarifu, nabi yang mulia itu. Jadi kalau misalnya ke hadis itu terlalu jauh karena ada yang lebih berhak, yang paling dekat, Entah menyebutkan kasep kudu deket nih. Berarti kehalangan udah paham. Nah, pisuarin masrikotin, pada bentuk-bentuk yang cemerlang. Makanya masrik, maghrib. Masrik itu apa? Nah, masriki wa maghribi. Masrik kama ba'anta bainal. Naon artinya teh? Masrik. Nah, terbitnya di mana? Timur. Barat mah ke kiamat. Di timur ya, makanya masrik itu disebutnya itu timur karena dia tempat terbitnya matahari. Sebutnya terbit matahari. Nah, sebut di sini cemerlang. Nah, namanya sunrise. Cap minyak goreng itu ya. Sunrise. Mina bayani wal jumal. Kalau jamal unta, kalau jamalun kalau jamalun unta, kalau jamal kasep, kalau jumlah jumlah sim jamaknya jamak taksirna tina jumlatun jumal. Mina bayani wa jumali tataro'a lil andori, memikirkan bagi orang yang melihat, ka'annaha durorun, seolah-olah itu adalah tingkatan-tingkatan, nudimat habbatuha, yang disusun benih-benihnya, fi iqdin saminin, pada ikatan yang berharga. Saminin katanya liyakuna bahjatan lin nadirina, supaya menjadi kesenangan bagi orang yang melihat. Oh, jadi Nabi mau pikaresepkeun tina cariosan tina padepola. Wa kama yakmunu durru, sebagaimana sembunyinya mutiara. Fis sodapi, di mana mutiara? Kerang, dalam kerang mutiaranya. Mutiara tersembunyi di dalam kerang. Kadzalika yakunu durru fil alfadi, demikian pula mutiara dalam lafad-lafad, wa halawatil kalami, dan manisnya ucapan. Istiarahnya manisnya ucapan. Da ucapan mah dayan amis, tapi karasana teh siga amis menyenangkan gitu carita. Aya caritaan anak nu pahit sebab tidak menyenangkan. Tah Nabi mah amis itu karaosna teh bahasan. Hada rajulun min sahabati Rasulillahi, sahabat ini dari orang ini dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muawiyah bin Al-Hakam itu. Karena baidan anil fiqhi fid dini, dia itu jauh dari pemahaman tentang masalah agama. Kunaon
li bu'di maskanihi anil madinatil munawwarati, karena rumahnya itu jauh dari Madinah Munawwarah. Jadi kusabab jauh baheula mah itu bener weh, pertama tidak bisa lebih tahu daripada yang dekat. Ya, sabab teu aya HP, can aya kuota, can aya kanal dakwah. Nah, jadi bener-bener teu apal da teu aya nu ngawartosan. Nah, kemudian yati ilal masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tapi kusabab rumah sajauh rasaan teh aduh loba katinggalan gitu. Ya, sahabat-sahabat anu cicing di Madinah mah membersamai Rasul terus tepikeun ka tiap gerak tiap perkataan Rasul teh meureunnan kabagian terusnya aya urang meureunnan jauh. Nah, itu karena merasa kekurangannya itu maka dia pergi ke Masjid Rasulullah SAW untuk apa? Liyak bisa min ma'inin nubuwati, untuk mengambil dari ma'in. Apa ma'in? Pamai ya'tikum bima'in ma'in. Suratnya tadi? Suratnya? Asa kungsinya, asa kungsi poho. Muluk ayat terakhir nya. Nya wal ara'aitum in asbaha ma'ukum gaura pamay ya'tikum ta eta. Jadi dari mata air. Ma'in itu mata air, dari mata air an-nubuwati, nubuwah. Jadi benar-benar ingin mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Ilman yang yastaniru bihi kol bahu, ilmu yang akan menerangi hatinya. Tegalau merenya poek hatena teh ku ilmu mah nya bener dak rasa. Wa yastadi bihi aqlahu, dan kemudian menerangi dengan ilmu tersebut akalnya. Waliyarji'a ila qaumihi mursidan wahadian, dan supaya kembali kepada kaumnya itu memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk. Yadkhulu masjida wa rasulullahi fi sholati, kemudian dia masuk ke masjid dan Rasulullah itu sedang sholat. Ya ummul mukminina fi sholati dhuhri awil asri, sedang mengimami orang-orang mukmin pada waktu sholat duhur atau asar. Wa yashra'u bisolati, kemudian memulai sholat ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama nasu fi khusyu'in wa ikhbatin, dan ketika orang-orang itu sedang khusyuk dan sedang tentram, tenang melakukan sholat, id atasa rajulun minal musallina, tiba-tiba ada seseorang anu bersinnya, so tiba-tiba ada seorang yang bersin. Nah, kemudian wabainanya sedang khususnya id atasa rajulun minal musallina, tiba-tiba ada laki-laki yang bersin dari orang-orang yang sholat. Untungnya bersinna normalnya, bersinna aneh sehari sih kan. Oke itu bersin ngajar deh. Kapung kurma bahasa di pesantren ke aya nu duka diheureuikeun duka emang gitu bersinanya ini keur harusu sarolat harus sih bener tahu saruri kabeh batal keur salat teu kuat. Nah dibersin tuh keur husu-husu bersin nya nepikeun karuas modonya nu kitu anu bersin. Nah kemudian senanya
Fasaro'a hada sahabiyu. Kemudian sahabat ini Muawiyah bin Al-Hakam ini bersegera ila tasmiyatihi untuk menjawab orang yang bersin itu biqaulihi dengan ucapan yarhamukallah. Semoga Allah diartikannya daemang kitu yarhamukallah. Ala asasi sebagaimana yang tertanam ma'alimahu min umuriddini dari urusan-urusan agama, anna tasmiyatal atisi sunnatun nabawiyatun ma'tsuratun, bahwa menjawab orang yang bersin itu adalah sunnah Nabi yang berlaku. Jadi apana eta umum, pokoknya anu bersin disunahkan untuk menjawabnya. Fahaddaqon nasu absarahum bihi, kemudian memandanglah orang-orang pandangannya itu dengan tajam ke arah dia. Atau jangan dibaca temannya. Itu teh sareng masak nyar-nyar pi atau heun. Entong baca heula bisi aya nu geus niat hayang maca. Sok teraskeun. Degikeun kadinya tanbihan ala. Nah, kemudian ini tanbihan karena dia itu pahadaqonna subi absorihim bihi, orang-orang memandang dengan tajam ke arah dia. Tanbihan ala khotoihi, memperingati kesalahannya. Bima fa'ala minal kalami, terhadap apa yang telah dia lakukan dari berbicara, wahwa fi sholati, dalam keadaan sholat. Fa inna sholata sukunun wa khusyu'un, karena sholat itu harus tenang, harus khusyuk, wa tadzullulun, dan harus merendahkan diri, wa ikhbatun, dan juga harus tentram, tenang. Wa qad kana an-nasu qabla an tanazzalal ayatu lillahi qanitin, dan orang-orang itu sebelum turun ayat wa qumu lillahi qanitin, surat wa qumu lillahi qanitin, Al-Baqarahnya, Al-Baqarah. Nah, yusallimu ba'duhum ala ba'din wa hum fi sholati. Jadi sebelum ayat itu yang menyuruh untuk kunut itu khusyuk turun, itu orang-orang biasanya suka salam ketika sholat. Ini kebayangnya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Terus anu telat masmu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab gitu. Benar ya tadi kejadian gitu. Nepikeun kang jawab, bahkan cenah aya wa yasalu ba'duhum ba'don idza jaa ila sholati, dan bertanya sebagian pada sebagian yang lainnya itu ketika datang sholat, kam rakaatan, sholat itu bisa berapa rakaat sholat cenanya. Jadi jawab berenang tilu, oh tilu, lumayan ya kene. Jadi nepikeun ka keur sholat teh silih tanya baheula mah. Nah, summa nusiha hadal hukmu bin nuzulil ayati, kemudian dinasahlah hukum ini dengan turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Wa hurima kalamu fi sholati, dan diharamkan berbicara pada waktu sholat. Walakinna hada sahabiyu, akan tetapi karena hada sahabia, sahabat ini lam yakun ya'lamu dalika, tidak tahu hal tersebut. Teraskan nanya biasanya. Pasammatal atisha, kemudian dia mendoakan orang yang bersin itu donnan minhu bizawaji kalami fi sholati, karena masih menganggap berbicara ketika sholat itu boleh, tenang naon, can apal ilmuna tadi. Ilmu apa? Nah, kemudian hasaba makana jarian, dia memperhitungkan sebagaimana yang biasa berlaku. Jarian itu yang biasa berlaku. Tina kalimat jaro, jaro itu ngalir. Tak air itu ada jaria.
Ini ayat sedekah jariyah. Walamma ramahu sahabatu bi absorihim, dan ketika para sahabat melemparnya dengan pandangan mereka, liyazurahu anil kalami, supaya melarangnya dari berbicara. Jada fi hadisihi wa kalamihi faja'ala yaqulu, dia menambah pada perkataan dan ucapannya itu dengan mengatakan, wa sukla umayyah masa nukum tangduruna ilayya. Tadi oge nyebutkan alhamdulillah geus naon islame silih ngingetan silih melototan, ya ditanyakan marawas langsung ngomong aya naon makin ngeuleukeun. Gitunya sabab apa gitu. Faqadatni ummi, ibuku telah kehilangan aku. Mada hadatsamin, apa yang terjadi dariku? Hatta asbahtum tangduruna ilayya bihadihin nadaratil haddati, sampai kalian itu memandangku dengan tajam, setajam hade teus aya balagohan. Nah, wala makana muqifu yastada'i ta'rif fahu daruratas sukuti, dan ketika orang yang berhenti itu meminta pengertian atas keperluan diam, wa adamil kalami, dan tidak boleh berbicara, li anahu fi sholatin, karena dia itu sedang sholat. Jadi anu norek nyarek teh teu bisa nyarek kan, teu bisa ngomong gitu, tapi kudu nyarek ieu teh sabab eta jelema teh ngeganggu ngomong wae keur salat. Kumaha teh carana? Wala yastati'una, mereka itu tidak mampu anyan bahuhu, untuk menegurnya ala khotoihi, dengan ucapannya, bil qauli, dengan ucapannya, tidak mampu menegur dengan ucapan, kan teu meunang gitu. Nah, lidzalika akhadhu bil isyarati yusakkitunahu. Mereka itu berisyarat supaya membuat orang tadi diam. Gitunya. Bari nyarekan tuh gitu molototan teh. Gitu. Nah, kemudian bidarbi aidihim ala afkhadihim, sampai-sampai memukulkan tangan ke pahanya. Kan orangnya lamun budak hese bae jempe. Jempe. Ada diturutan budak teh. Teu ngarti berarti barudak teh. Tebalago. Sebab lainnya jadi rame. Ya. Maksudnya jempe cenah gitu. Kemudian wahuna, maka ketika itu sya'ara rajulu bi khoto'i, kakarak we sadar Muawiyah bin Al-Hakam itu bahwa dia itu salah. Teu meunang ngomong. Meureunnan itu teh nyarek tapi teu ngaromong. Keur salat teh teu meunang ngomong. Wa arafa anna murada min dzalika an yakufa anil kalami, tah maksudna dikitukeun teh kana paha teh hartina teh jempe tong ngomong ke salat. Qala lakinni sakatun, tetapi aku itu sakatun, berdiam diri, innahu yatajamal amru, yaitu dia terus tetap pada urusan tersebut. Fasakata walam yatakallam, maka dia itu diam dan tidak berbicara lagi, imtisalan li ta'ati wal adabi, melaksanakan ketaatan dan juga sebagai adab. Nah, Rasul di mana? Imamnya Rasul mah. Padahal di tukang teh keur keos teh. Nya Rasul mah fokusnya da imam, piraku imam luar rame. Gitu. Batur yuk. Gitu, Rasul. Terus saya Rasul mah neraskeun wa yumdi Rasulullah sallallahu fi salatihi, Rasul mah meneruskan salatnya itu hatta idza mantaha minha, sampai ketika sudah selesai, da'a dalika rajula, kemudian Rasul
memanggil laki-laki tersebut. Wahuna yati daurut ta'limi, dan di sana datanglah tingkatan pengajaran wa taujihi, dan juga pengarahan. Fayursiduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilutfin wa syafaqatin, maka Rasul membimbingnya dengan lemah lembut dan juga dengan mengasihaninya, walayinin, dan asana malunak lain teh. Jadi lutfin itu namanya lembut, purnanya lain lemah lunak bahasa nanti. Ila wajibil insoti fi sholati, bahwa wajib diam ketika sholat, wal khusyu'i, dan juga wajib khusyuk li rabbil izzati, kepada Tuhan yang mulia, wa jalali fiha, dan juga kemuliaan ketika sholat itu, wa tasbihihi wa hamdihi wa taqdisihi, dan juga harus memahasucikannya, memujinya, dan juga mengkuduskannya. Memahasucikan, mengkuduskan. Kudus teh bahasa urangnya bahasa Arab, jadi Roh Kudus jadi nya jadi kadinya. Wa tilawatil Qur'ani fiha, dan juga membaca Al-Qur'an padanya. Baca Quran padanya. Ma'al khudu'i wal khusyu'i, dengan tunduk dan khusyuk. Wa an yabkiya hadirul qalbi ma'allahi azza wa jalla, dan juga harus menetapkan hadirnya hati sama Allah azza wa jalla, ba'idan anisyu'abi wal kalami, jauh dari kesibukan, wa kalami, dan dari ucapan duniawi, keduniawian, alladzi yaqta'ul abdu an rabbihi, yang memutuskan fokus konsentrasi seorang hamba dari Tuhannya, wa yashghuluhu an munajatihi, dan menyibukkan dari bermunajat kepadanya. Nah, jadi eta diterangkeun ku Rasul teh nya bahwa harus diam sholat itu, karena sholat itu harus fokus ke Allah Subhanahu wa taala. Kudu nyambung gitu, kudu nyambung perasaan, ingatan, pikiran teh supados tidak terputus dari yang lain. Entak keningan aya dina Al-Qur'an teh naon? Wasta'inu sholat. Dan artinya dengan terusanana naon? Asta'inu bisabri nya bener eta wa innaha lakabiratun anosin. Cing naon artina wa innaha teh? Dan sesungguhnya dia itu lakabiratun, sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nu berat teh naon? Sabarna salatna. Sabar salat kan eta teh aya dua, salat nah make berat salat. Nah, eta nu tadi nu disebatkeun kunaon make berat teh, karena fokus konsentrasinya selama sholat itu dituntut full, dituntut lebih gitu nya. Ya sabar mah teu full gitu nya. Ai sholat mah kan dari pertama sudah takbiratul ihram sampai salam tidak boleh ada gerakan yang lain. Kudu fokus we nurut karena aturan gitu. Nah, maka disebutkan khusyuk. Nah, eta teh orang-orang yang mau sholat itu adalah orang-orang yang mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tah nu teu daek sholat mah mun diatur, sanajan padahal mah sholat teh teu lila. Tapi ternyata sholat itu menuntut kefokusan, konsentrasi yang full gitu.
Nah, sampai tadi ya, tidak boleh dipotong oleh perkataan duniawi atau kesibukan yang lain. Inna hadihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kata Nabi teh, salat ini tidak layak ada ucapan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Salat itu adalah bertasbih, bertakbir dan baca Al-Qur'an. Lutfun fit taujihi, lemah lembut dalam memberikan pengarahan, walainun fil kalami, dan juga lunak dalam ucapannya. Jadi kalau lutfun itu caranya, kalau lainun biasanya dalam pemilihan katanya, diksinya, ya diksinya. Aina lembut cara menyampaikanana, ai pemilihan katana kasar, anggar we dateungeunna. Ya. Pak, biasa abi bade izin. Oh mangga, ini kali itu bal. Tang balik deui. Datengnahan. Jadi dua nana kudu dari segi menyampaikan kudu enakan, pilihan kata juga harus enakan. Nah, karena apa? Manusia itu dua, ada fisik dan psikis. Nganu karasa teh dua nana. Nah, bahkan aya kan yang menyakitkan hati tapi tidak menyakitkan body. Bodinya bikin ke ayah sakit tak berdarah ya, sakit tak berdarah. Namun zaman baheula mah megijet teh namina teh lebih baik sakit gigi daripada sakit ya. Kan lebih baik. Iya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tuh ta. Nah, itu karena psikis juga ada. Nah, kemudian wa uslubur ra'iun, dan juga gaya bahasa yang menapon itu ra'i teh nya. Ro'in menjaganya nya, menjaga finusi wa tadhkiri, dalam menasehati dan juga mengingatkan. Yuwajihu ilaihil murabbil akbar, mengarahkannya kepada hal itu murabbi yang besar, yang agung, Rasulullah SAW, dari karajula kepada laki-laki itu, dunaan yajriha su'urahu, tanpa menyakiti perasaannya. Bahasa Sunda manaonnya laukna beunang caina heran. Namun bahasa Indonesia nih laukna beunang caina heran. Tengenahannya anaheun naonnya anu cocok. Satu kali mendayung 2 pulau terlampaui, bisa tamunya rada pas. Satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, sambil menyelam minum air beda deh teman sekalian teman. Ayo mah jadi senah yang ditujunya itu dapat tanpa mengganggu yang lain gitu. Nah, kemudian au yuwabbihu bi anfin wasyiddatin, au yuwabbihu gitu nya, tadi nasabkan tadi, atau juga mencelaknya dengan kejam, wasyiddatin, dan juga dengan kasar atau dengan keras. Mana teu mikir kan keur salat, tah teu kitu Rasul mah cenanya. Tentang tu apaleun di annahu asaa fi sya'iratin min sya'airidinillahi, karena itu adalah jelek dalam peraturan-peraturan di antara peraturan-peraturan Allah, syiar-syiar Allah. Hiya sholatu, salat itu alati syuriat, yang disyariatkan itu lil munajati bainal abdi wa rabbih, adalah untuk bermunajat. Bermunajat teh
berbisik, berdoa tetapi berbisik lirih. Nah, teh munajat namina teh. Walitasila hadal abdu ad-dhaifu bi khaliqil ardi was samai, dan juga supaya terkoneksi hamba yang lemah ini dengan Khaliq, Maha pencipta bumi dan langit, Malikil mulki, yang merajai segala kerajaan, alladzi ta'nu lahu wujuhu dullan wa khudu'an, yang memaksa baginya diri supaya menjadi rendah dan juga khudu. Khudu itu tunduknya, tunduk. Wa yutalli'una bihadza taujihil karim, dan juga tampak kepada kita dengan taujih yang mulia ini. Wa yu'arif nabihi, dan memperkenalkan bagi kita dengannya. Dalika sahabiyu alladzi hajja qalbahu wa wujdanahu, yang mengguncangkan hati dan emosinya. Nah, jeronya hulukun nabi rahim, adalah akhlak nabi yang maha pengasih. Wa mahubila alaihi min jalili fadaili wa azimi ma'sari qalbi hadan nabi karim, dan juga yang dibentuk dari kemuliaan dan keutamaan dan juga agungnya bekas dari hati Nabi Muhammad SAW yang mulia ini. Fayaqulu rajul, kemudian laki-laki itu berkata, masyiron ila tilkal kamalati fi siratin nabiyil a'dhami, tentang bagaimana sempurnanya dalam menceritakan tentang nabi yang mulia. Dia responnya laki tadi dengan sikap nabi itu sampai berkata begini, Babi abi huwa wa ummi, demi bapakku dan juga demi ibuku, maro'aitu qablahu wala ba'dahu mu'aliman ahsana ta'liman minhu, aku belum pernah melihat sebelum atau sesudahnya seorang pengajar yang lebih bagus pengajarannya dari Rasulullah. Fawallahi, maka demi Allah, maka haroni, tidak menghardikunya, awan haroni, atau maka haroni tidak membentakku, awana haroni atau menghardiku, wala dorobani, dan juga tidak memukulku, wala syatamani, dan juga tidak mencelaku. Wa inna maqala, dia itu hanya cukup berkata, inna hadhihi sholata, sesungguhnya sholat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak layak, tidak boleh sedikit pun dari ucapan manusia. Nah, tadi bacana ila akhir hadis gitu nya. Innahu darsun fi tarbiyatin nubuwiyatis salimati, itu adalah pelajaran pada pendidikan nabi yang salimah, yang lurus. Wa taujihu sadidur rasyidun, dan juga pengarahan yang benar dan juga yang terbimbing. Lidu'ati wa mursyidina, bagi para pendakwah dan juga bagi para pembimbing. Liyaktafu atharohadiyil mursyidi, untuk mengikuti petunjuk yang memberi bimbingan Rasulullah SAW fi uslubihi, dalam gaya bahasanya, wa dakwatihi, dan dakwahnya, wa hikmatihi, dan juga pada hikmahnya. Kemudian wa kaifa ghazza quluba bisiratihil atirah, dan bagaimana menyerangnya hati dengan sirahnya, dengan ceritanya al-atirah yang hakimnya. Hatirah teh namanya yang harum, yang harum. Wa uslubuhul faddi, dan juga gaya bahasanya yang unik, al-hakimi, yang bijaksana, fi mu'alijatil amrodi, dalam merawat hati yang sakit, al-istimaiyati, dari masyarakat. Kemudian juga wal akhtar isyahsiyati,
dan kesalahan-kesalahan pribadi alati tahdasa minal insan yang terjadi dari manusia. Falam yakun Rasulullah SAW yauman minal ayami ghalidhan fi tabi'ihi. Rasul itu tidak pernah pada satu hari pun kasar dari tabiatnya, qasyan keras fi kalamihi dalam ucapannya. Inna makana masalan, sesungguhnya dia itu menjadi contoh yuhtada fi husni tarbiyati wa taujihi, yang dijadikan contoh dalam bagusnya mendidik dan juga mengarahkan. Wa sadaqallahul azim, dan maha benar Allah yang maha mulia. Fabima rahmatim minallahi rintalahu, maka disebabkan oleh rahmat Allah kamu itu berlaku lunak pada mereka. Walau kunta faddan ghalidha qalbi, dan kalaupun engkau itu berlaku jahat, keras hati, lam faddu min haulika, pasti mereka itu berpaling dari sisimu. Nah, ini teh ayat surat naon teh? Sanes. Ali Imran. Ya, tentang musyawarah. Hada khuluqu, akhlak ini doya'ahu katsirun minad du'atil yauma, banyak dilupakan oleh para dai-dai sekarang masa kini, dan dai-dai yang masa bodoh nu hari-hari. Padonu, mereka menyangka anna qaswata fil qauli, bahwa kerasnya dalam ucapan, wa ghalabati fil kalami, dan juga keras di dalam ucapan, huwa al uslubul ladzi yarda'u jahilu an khotoihi, yang akan menghalangi seorang yang bodoh dari kesalahannya. Jadi lamun dicarekan tanu bodoh teh moal salah, wal asi nu tukang maksiat oge eureun lamun dicarekan mun keras mah andan bihi dari dosanya. Wa annahu minas salabati fid dini, dan itu termasuk kekerasan dalam agama. Kemudian juga wa ghirati ala intihakil maharim, dan juga kecemburuan yang mencegah pada perbuatan haram. Wa madara'u, dan tidaklah mereka itu mendatangi, meyakini anahu uslubun, bahwa itu adalah gaya bahasa yunafiru, yang membuat mereka itu pergi. La yusilu ila ghardil matlubi, tidak akan menyampaikan pada tujuan yang dituju. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam yasiru, dan Rasulullah SAW telah bersabda, mudahkanlah, wala tu'asyiru, jangan memberatkan, wabasyiru, dan gembirakanlah, wala tunafiru, dan jangan membuat mereka lari. Wa qauluhu, dan ucapan Rasul juga, innakum bu'istum muyassirina walam tub'asu mu'assirina, sungguhnya kalian itu diutus untuk memudahkan dan tidak diutus untuk memberatkan. Kita ngompol di masjid ya, pamit rapat mah kadi. Nah, ini jadi inti yang disebutkan oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Ini cara mengajar itu harus contohnya ka Rasul, karena kalaupun dengan kekerasan, ketika seorang itu menurut itu bukan karena kesadaran diri. Nah, dugikeun ka aya caritas nih, anak saya itu dari kecil itu patuh pada saya, nurut tidak letik tehnya. Tapi ketika dia itu kuliah di luar kota, itu tuh jadi baragajul, dia ulin puting katanya, dan PK mabok. Nah, ternyata kenapa? Karena ternyata dia itu menurut dulu itu kepada ibunya karena takut, bukan karena menghargai kepada ibunya atau karena menyayangi kepada ibunya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, wa rahimahumullah, alhamdulillah beresnya saru adabinya. Mudah-mudahan ini hadis ini jadi contoh bagi kita dalam Rasulullah SAW dijadikan uswah dalam mendidik, mengajar ataupun berdakwah. Jadi
tong keras mun rek ngajak ka pemudi ulah anu karek ge anyar kepilueun disindiran. Oh acukna can bener terus di yo pemuda kitu deui nya anu salatna karek belang betong kan bae aya belangan sanajan betong gitu. Jadi lamun saur Imam Tobari mah yasiru wala tu'asiru itu jangan dulu membebankan yang sunat. Nah, biarkan mereka itu fokus dulu pada yang wajib. Kalau yang wajib sudah benar maka baru yang sunat. Jangan, atau katanya itu dengan memudahkan itu bahwa ada rukhsah di dalam agama, kemudahan. Nah, Rasulullah kalau sudah ada dua perkara dan ada yang lebih mudah, maka Rasul itu akan mengambil yang lebih mudah. Jangan yang mudah dipersulit. Kalau bisa sulit kenapa mudah? Jadi jangan seperti itu. Rasulullah justru kalau sudah ada mudah, ambil yang mudah, ambil yang mudah. Karena agama ini adalah agama yang memudahkan. Silakan.